Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kita akan berbagi video tentang pembuatan media untuk pembesaran maggot BSF unggul atau maggot yang buat indukan. Juga nanti tempat bioponnya. Jadi media untuk pembesaran maggot itu seperti apa, nanti kita akan bahas di dalam video ini. Sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe video saya, subscribe channel saya, dan juga like. Terus kalau pengen bertanya silahkan komentar. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Oke, langsung saja ya. Ini media biopon untuk pembesaran BSF, lalat BSF. Jadi tidak baru ya, karena baru atau yang sudah proses sama aja sih menurut saya. Karena ini tadi kena hujan, tadi di sini hujannya terus banget, kena angin, hujan disertai angin. Jadi medianya basah seperti ini. Sedangkan untuk pembesaran sendiri, saya tidak menganjurkan untuk basah ya. Jadi tetap remah, basah tapi remah, tapi tidak banjir. Nah kalau ini tadi kan banjir seperti ini ya, ngecembeng gitu airnya. Nah kita ambil dulu media sampahnya, termasuk feses atau sisa makanannya kita ambil dulu seperti ini. Jadi diambili semuanya karena sudah tidak layak pakai sih kalau menurut saya. Nah ini peripupa yang keluar, kalau dia sudah memasuki masa peripupa dia akan keluar sendiri seperti ini. Untuk medianya sendiri sedikit miring atau kemiringan sekitar 60 derajat dan di bawahnya ada pipa seperti ini. Nah dia akan keluar sendiri karena peripupa itu tidak mau tempat yang basah, dia membutuhkan tempat yang kering dan dia akan keluar dari biopon itu sendiri, keluar sendiri tanpa keluar paksa. Nah seperti ini. Oke, untuk medianya sendiri kita menggunakan gerajan kayu yang kecil-kecil sama dedak 1:1 seperti ini. Nah, kemudian dicampur dengan air, dikasih air. Jadi media jangan sampai kering banget seperti itu ya. Terus juga jangan sangat basah. Jadi ya remah gitu aja lah. Basah tapi bisa basah tapi tidak menggumpal lah intinya. Nah seperti ini. Kita campur air dan aduk merata. Ini media baru. Jadi media yang tadi saya buang, kita bikin media lagi karena untuk maggot yang unggulan tadi, yang untuk rencananya buat lalat tadi kan harus bener-bener bagus ya. Karena media juga menentukan kualitas BSF sendiri, maggot sendiri. Nah kalau medianya bagus dan tempatnya tidak terlalu padat, insya Allah BSF-nya akan jadi baik, bagus-bagus. Nah kalau sudah diaduk merata tadi, kita siapkan makanannya. Nah kalau makanannya pastikan kecil-kecil seperti ini. Untuk pemberian pakannya sendiri pastikan merata ya teman-teman ya. Jadi tidak dianjurkan untuk pemberian pakan itu dengan pola menggumpal atau satu buah, satu biji dengan satu lokasi atau satu titik, karena nanti akan berpengaruh pada perkembangan maggot sendiri. Jadi lebih baik dikecil-kecil seperti ini untuk pemerataan di tempat medianya sendiri. Pastikan pemberian pakan itu harus merata lah. Jadi dikecil-kecil seperti ini. Nah,
Ayo Mas, semangat Mas. Nah, kecil-kecil seperti ini. Karena untuk BSF yang rencananya buat indukan tadi harus lebih bagus penanganannya, jadi tidak asal-asalan. Nah, kalau pemberian pakannya sendiri saya sarankan dengan buah-buahan seperti ini, yang sekiranya bisa habis, semuanya bisa habis. Nah, kalau medianya tadi sudah siap, kita tuangkan di tempat biopon pembesaran tadi yang untuk rencananya untuk maggot BSF. Nah, kita ratakan seperti ini. Nah, untuk pemerataannya sendiri jangan sampai notok ya, jangan sampai merata sampai ke pinggir-pinggir. Jadi beri space untuk yang di pinggir-pinggirnya. Jadi masih ada lahan kosong lah yang di sebelah-sebelahnya itu. Nah, seperti ini. Terus kita tuangkan makanan yang sudah tiriskan tadi. Pastikan untuk pemberian pakan juga seperti ini ya. Jadi berpencar biar tidak saling menggumpal atau tidak berebutan, karena nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan maggot sendiri. Nah, kalau pemberian pakannya menggumpal itu biasanya besar kecilnya tidak merata. Padahal usianya sama tapi besar dan kecilnya tidak merata. Itu efek dari bisa jadi untuk saat pemberian pakan, atau bisa jadi karena terlalu padat. Nah, untuk biopon ini biopon ukuran 40 kali 120. Karena ini untuk lalat ya, rencananya untuk lalat untuk indukan. Jadi saran saya jangan terlalu padat. Nah, ini maggotnya. Maggot ini cuma sedikit. Awalnya cuma dari telur itu 1,5 gram. Nah, 1,5 gram ini untuk biopon ukuran 40 kali 120 cm. Jangan lupa ya, pinggirnya dikasih dedak kering. Fungsinya dia biar tidak kabur. Karena dia masih stres, dalam arti habis dibolak-balik tadi, habis diwolak-walik, habis diambili, itu dia akan stres. Nah, biasanya kalau stres ketika dipindahkan ke tempat biopon yang lain, itu mereka akan berusaha kabur dulu. Nah, untuk menanggulangi gitu biar tidak kabur, pinggir-pinggirnya jangan lupa dilaburi sama dedak kering. Ayo disok. Nah, ini BSF-nya. Nah, untuk pemberiannya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Maksudnya pastikan merata lah, intinya harus langsung merata. Jadi kira-kira aja, tidak harus rata bener-bener adil ya, tidak harus sih. Tidak wajib juga, cuman kan lebih enak kalau merata ya. Kalau merata itu, kalau mereka yang tidak stres itu pasti langsung makan. Tapi kalau yang stres itu biasanya kabur. Ya seperti ini, dituangkan. Nah, untuk bioponnya sendiri, kalau saran saya jangan terlalu padat untuk yang buat indukannya, biar dia pertumbuhannya juga sangat bagus, biar bagus ya. Jadi jangan terlalu padat. Biopon seperti ini 40 kali 120 cm. Itu telurnya cuma 1,5 gram. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pre-pupa. Jadi ini pre-pupa yang tadinya sudah keluar sendiri, keluar dari biopon karena dia sudah tidak membutuhkan makan lagi, dan dia juga tidak mau tempat yang basah. Dia cuma butuh tempat untuk bertapa. Nah, seperti ini. Ini pre-pupa. Pre-pupa itu sebelum jadi pupa. Nah, tandanya seperti ini. Dia masih bergerak-gerak. Kalau pre-pupa itu masih bergerak, dan sedangkan untuk pupa sendiri sudah tidak bergerak. Nah, ini pre-pupanya kelihatan ya. Alhamdulillah ini besar-besar, lemu-lemu.
panjang-panjang juga. Nah, peri pupa ini masih sangat bisa untuk kabur. Nah, kalau saran saya, kalau teman-teman mau memasukkan peri pupa ini ke dalam box box untuk proses menjadi lalat itu, kasih tempat yang tinggi dulu seperti ini. Nah, seperti baskom gitu ya. Baskom tinggi, fungsinya biar dia tidak kabur. Nah, kalau ditaruh di tempat yang pendek seperti ini, yang tipis, kesempatan mereka untuk kabur itu sangat memungkinkan. Nah, kelihatan ya. Jadi ketika dia dituangkan di tempat yang tipis seperti ini, dia akan berpencar. Dia akan memojok. Lah, ketika nanti semuanya akan memojok, akhirnya gendong-gendongan. Lah, yang paling atas akhirnya lepas, akhirnya ucul gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, dia akan langsung menepi semuanya. Intinya mereka ini cari tempat yang yang tertutup lah. Nah, untuk selama masih jadi peri pupa seperti ini, saran saya mending ketika memasukkan box untuk penetasan menjadi lalat, jadi mending teman-teman pakai wadah yang tinggi seperti ini. Oke, tadi peri pupa. Nah, ini adalah pupa. Pupa itu proses setelah jadi peri pupa. Nah, pupa ini proses sebelum menjadi lalat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pupa. Jadi dia hidup tapi diem, tidak bergerak. Nah, perbedaannya di sini. Kalau pupa itu hidup, badannya akan membentuk seperti huruf J. Nah, seperti ini, kelihatan ya. Bentuknya kayak huruf J dan berbobot. Itu dia hidup. Nah, kelihatan ya, bentuknya kayak huruf J seperti ini. Nah, proses untuk menjadi lalat sendiri, peri pupa ke pupa itu maksimal biasanya 15 hari. Sedangkan pupa proses ke lalat itu juga maksimal sekitar 15 hari juga. Itu maksimal. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Ini pupa yang sudah siap untuk menjadi lalat. Dan butuh tempat yang tertutup, lembab, tertutup, dan dia akan proses menjadi lalat. Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini pupa. Oke. Ini adalah box yang sudah saya siapkan di dalam kandang lalat. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Yang di dalam situ rata-rata sudah menjadi pupa. Jadi mereka tidak bergerak. Nah, karena sudah tidak bergerak, akhirnya saya taruh di tempat tipis-tipis seperti ini. Nah, dia akan proses untuk menjadi lalat. Nah, sedangkan untuk wadah yang tinggi-tinggi ini untuk yang masih jadi peri pupa. Tapi kebanyakan sudah ada yang menetas, sudah jadi lalat. Nah, ini ada di koleksi video saya yang lain, kalau pengen jelasnya lagi. Nah, ini alhamdulillah banyak sekali peri pupanya. Insya Allah minggu depan sudah banyak ini yang jadi lalat. Nah, kelihatan ya, itu peri pupanya. Pupa. Oke, sekian dulu dari saya. Itu tadi video tentang pembuatan media yang baik untuk lalat, untuk BSF yang rencananya pengen dijadikan lalat. Jadi sedikit ada perbedaan ketika ketika maggot itu sendiri untuk pakan atau untuk indukan. Jadi ada sedikit perbedaan di situ, entah dari media, bisa juga dari pemberian pola makan.
Oke, sekian dulu dari saya. Salam maju bersama, sejahtera bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.